Shalom saudara yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari Senin 16 Agustus 2021. Mari saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki perenungan kita mohon pimpinan dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Di hari yang indah ini, kami masih bisa merasakan berkat dan cinta kasih-Mu yang selalu melingkupi setiap kami. Sehingga kami tahu bahwa di dalam kehidupan kami ada Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bukan hanya meneduhkan, namun juga menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat bulan Agustus selalu identik dengan HUT ya, HUT RI, dan di tahun ini kita memperingati HUT RI yang ke-76. Dan kalau sudah mendekati HUT ini, tidak bisa tidak kita mengingat bagaimana prosesi, kemudian peristiwa-peristiwa di balik bagaimana para pejuang zaman dulu memperjuangkan kemerdekaan RI. Dan di tanggal 16 menjadi salah satu tanggal di mana atau hari di mana mereka benar-benar ingin mempersiapkan yang terbaik. Ya, mereka mempersiapkan dengan matang setiap hal yang ingin mereka upayakan untuk memberikan sebuah proklamasi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dari jajahan. Nah, saya membayangkan kondisi pada 76 tahun yang lalu. Saya membayangkan bahwa orang-orang kala itu yang terdiri dari berbagai macam bahasa, dari berbagai macam budaya, suku. Mereka ini memiliki yang namanya rasa persatuan. Kalau mereka tidak memiliki rasa persatuan, tentu saja setiap persiapan-persiapan itu tidak berjalan dengan baik. Dan tentu sudah dibaca oleh kaum-kaum yang ingin menjajah kembali. Tetapi itu semua juga berkat karena Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi, dan benar-benar bangsa Indonesia itu memiliki satu rasa kesatuan yang akhirnya mendorong orang untuk percaya, untuk memiliki kekuatan, untuk memiliki daya, sehingga kita saat ini merasakan kemerdekaannya. Nah saudara, ini juga sesuai dengan apa yang ingin kita baca dan renungkan di hari ini. Mari bersama-sama kita ingin membuka bagian Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-7. Ini kalau saudara bisa membacanya, itu ada di satu pasal ini ya, pasal yang 6 ayat 1 sampai dengan 7. Tapi hari ini kita akan membaca pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah saudaraku yang terkasih, dimanapun saat ini saudara berada, kalau kita membaca bagian di dalam Kisah Para Rasul, terlebih di Kisah Para Rasul 6 ini, kita bisa menyaksikan bagaimana kerinduan dari para murid-murid Yesus untuk mereka terus melayani. Mereka menyadari betul bahwa keberadaan 12 murid ini dirasa kurang untuk melayani jemaat yang ada kala itu. Dengan segala keterbatasan, mereka mengakui, kalau kita membaca di pasal 6 ayat yang awal ini, kita bisa mengetahui bahwa mereka merasa belum mampu untuk menjamah orang-orang miskin dan juga janda-janda. Dan untuk itulah mereka memutuskan untuk memilih 7 orang dari antara para pengikut yang lain. Dan
Pemilihan ini ada kriterianya. Yaitu apa? Dikatakan di pasal yang ketiga bahwa mereka yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat. Dan orang-orang yang memiliki kecakapan ini tentunya akan dipilih dan juga akan diangkat dan diberkati, supaya mereka mampu menolong para murid Yesus ini untuk terus mengajarkan kepada orang banyak ini. Nah, saudaraku yang terkasih, kita bisa lihat bahwa orang-orang yang dipilih untuk melayani ini bukanlah orang-orang yang sembarangan. Mereka ini memiliki sebuah kecakapan, sehingga ketika mereka memiliki kecakapan ini, mereka mampu menjadi teladan yang baik untuk para pengikut Yesus yang lain. Sungguh masuk akal. Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus jika orang yang memberitakan itu tidak memiliki roh, tidak memiliki hikmat, sama seperti yang Tuhan ajarkan. Dalam bahasa yang sering kita sebut gitu ya, wah hanya orang Kristen KTP netok itu Kristen, tapi kelakuannya, perbuatannya tidak mencerminkan Kristus sendiri. Nah, ini menjadi salah satu hal yang mungkin kita harus renungkan. Bahkan kalau kita bertanya lagi, selama 76 tahun ini, kita sebagai para pengikut Kristus di Indonesia, sudahkah kita hadir memberkati? Apakah kita sudah hadir memberikan warna yang lain, memberikan dampak yang positif di tengah kehidupan kita, di tengah negara yang pluralis ini? Dan saudaraku yang terkasih, di awal minggu ini kita bersama-sama diingatkan untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia, yang artinya lewat perkataan dan perbuatan kita itu memberkati sesama kita, bukan menghambat mereka. Saudaraku yang terkasih, mari kita mengabdikan diri kita kepada Tuhan dan biarkan Tuhan berkarya lewat kehidupan kita. Kita percaya ketika Tuhan menghendaki kita untuk menjadi berkat, Tuhan akan memampukan setiap kita. Dan kita bisa menjadi orang Kristen yang sejati, bukan Kristen yang asal-asalan, bukan hanya Kristen KTP, tetapi menjadi Kristen yang sejati. Mari saudara, kita akan menyatukan hati kita menutup perenungan ini. Tuhan, kami tahu bahwa mungkin di dalam kehidupan kami, secara sadar ataupun tidak, kami melukai orang-orang yang terkasih. Kami melukai orang-orang di sekitar kami. Bahkan bisa jadi kami menjadi penghambat mereka untuk mengenal Engkau. Padahal Tuhan menginginkan supaya kami menjadi berkat di tengah dunia ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami tidak mampu mengandalkan diri kami. Untuk itu kami memohon hikmat daripada-Mu. Biarlah kami bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengalami Kristus di dalam hidupnya. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita tepat di hari Senin 16 Agustus. Tetap semangat di tengah masa pandemi dan jadilah orang Kristen sejati. Jadilah berkat, bukan penghambat bagi orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.